Riba itu secara umum berarti apa? Seseorang mengambil lebih dari akad pinjam meminjam. Itu riba secara umum. Nah, aturan riba yang dilarang itu ternyata aturannya langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Dan riba ini sejak zaman jahiliyah sudah ada. Islam datang justru mengatur. Kenapa Islam mengatur supaya tidak terjadi riba? Ingin menghapus riba? Pertama, jangan sampai akad pinjam meminjam itu, tolong menolong itu rusak gara-gara apa? Tadi ada manfaat yang diambil. Yang berikutnya adalah jangan sampai ada unsur menzolimi. Unsur menzolimi itu apa? Kalau di zaman jahiliyah dulu dan masih ada yang berlaku sekarang. Pinjam nih, balikinnya ini ya, pinjam 1 juta, balikinnya 1.200.000 ya. Oke, kapan? 1 bulan lagi deh. Seperti itu. Pas dia nggak bisa bayar, saya bisanya bulan depan lagi, saya nggak ada dana. Oke, bulan depan ya 1,5 juta ya. Bulan depan lagi nggak bisa. Ya udah, bulan depan lagi ya 1,7 ya. Terus begitu. Itu yang namanya apa? Ad'afam mudha'afah, berlipat-lipat. Sehingga seseorang yang dia pinjamnya 1 juta bisa jadi nanti bayarnya apa? Jauh melebihi nilai yang dia pinjam. Bunga berbunga, dan itu dilarang dalam Islam. Haram. Bunga berbunga, ad'afam mudha'afah. Allah membuat aturan riba ini memang bertahap. Bertahap. Kenapa? Riba itu sudah menjadi kebiasaan orang-orang jahiliyah dulu. Tapi kemudian ayat yang terakhir tentang riba itu adalah surah Al-Baqarah surah kedua ayat 275 sampai 279. 275 Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Orang yang makan riba, dia itu dianggap seperti apa? Orang yang gila karena kesurupan kemasukan setan. Mohon maaf, orang kalau pinjem ngutang, waktunya bayar, jatuh tempo, nggak punya uang, apalagi pakai ancaman, pakai debt collector dan segala macamnya, cenderung akhirnya apa? Panik, menghalalkan segala cara. Seperti itu. Nyolong dia, ngerampok dia, bahkan membunuh pun akan dilakukan. Yang seperti itulah yang digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, seperti orang gila, kesurupan. Nggak berlaku lagi akal sehatnya. Termasuk juga apa? Orang yang meminjamkan uang, mungkin dia nyantai saja. Dia nggak, yang penting dia akan apa? Dia yang penting udah balikan. Tapi ketika dia yang minjem itu bermasalah, dia akan menghalalkan segala cara untuk mengambil harta yang dipinjam. Harus nyewa debt collector, apalah segala macam, mengancam, merampas padahal orang yang nggak mampu. Ada yang begitu kan? Mengambil benda-bendanya, mengusir dan segala macamnya. Akal sehatnya jadi hilang, nilai ta'awunnya jadi hilang. Padahal awal mula akad pinjam meminjam itu apa? Tolong menolong. Kalau udah seperti itu, hilang kemanusiaannya, hilang tolong menolongnya, hilang dan segala macamnya. Merusak akad asal dari pinjam meminjam. Itulah kenapa riba itu dilarang diantaranya. Di antara hikmah yang lainnya adalah apa? Orang yang bermain riba cenderung adalah orang yang pemalas. Dia hanya mengandalkan apa? Uang yang bekerja. Pinjam, hitung sekian bunganya, pinjemin, hitung bunganya, terus begitu. Dengan cara apa? Orang nggak mampu ditambah lagi bunganya, nggak mampu ditambah lagi, terus begitu. Yang berikutnya, dzalika bi annahum qalu innamal bai'u mithlur riba. Yang demikian ini karena apa? Karena mereka menganggap sama antara jual beli dengan riba. Mereka menganggap sama antara apa? Pinjam meminjam dengan jual beli. Ayat yang 275, wa ahallallahu al-bai'a wa harramar riba. Padahal Allah menghalalkan jual beli namun mengharamkan riba. Kenapa? Karena akadnya yang berbeda. Kalau akad jual beli, di mana-mana orang jual beli pasti apa? Cari untung. Sehingga yang membeli pun dia mau membayar lebih karena wajar dia. Dia mungkin tahu modalnya, tapi apa? Dia mau memberikan lebih, kenapa? Dia jualan kok, gitu kan? Tapi kalau pinjam meminjam, akadnya apa? Tolong menolong. Jangan sampai tolong menolong ini kemudian dirusak karena apa? Ada orientasi materi yang diharap di situ.
Ayat yang sama 275, siapa yang telah datang peringatan dari Tuhannya tentang larangan riba, fantaha, maka berhenti. Jangan lagi bermain riba. Dia sudah tahu nih, oh ternyata nggak boleh riba, nggak boleh pinjam meminjam berbunga. Kalau sudah tahu ini larangan dalam Islam, fantaha, berhenti. Mendingan nggak tahu, jadi nggak dosa, nggak juga. Tidak semua orang yang tidak tahu kemudian bebas dari dosa. Bahwa dia seorang muslim harus tahu. Siapa yang sudah tahu kalau ada peringatan dari Tuhannya, berhenti. Jangan lagi bertransaksi riba. Yang berikutnya, falahu ma salaf. Adalah yang lalu karena kita tidak tahu, adalah itu sudah berlalu. Yang lalu sudah berlalu. Allah maafkan. Karena waktu itu belum tahu hukumnya. Setelah tahu, berhenti. Wa amruhu ilallah. Sudahlah. Memang dosa, tapi karena kita tidak tahu yang lalu sudah berlalu, itu urusan Allah. Allah Maha Adil. Lanjut ayatnya. Waman ada, ini dia luar biasa. Waman ada, siapa yang balik lagi, sudah tahu dia dilarang, waman ada, balik lagi dia bertransaksi riba. Coba lihat, Allah bahasanya keras sekali. Faulaika ashabun nar. Langsung divonis oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka yang sudah tahu riba, balik lagi bertransaksi riba, mereka itulah orang-orang apa? Penghuni neraka. Langsung divonis. Allah nggak lihat dia amal yang lainnya, dia sholat, dia puasa, Allah nggak ngitung itu. Padahal kan orang berpikir ada pahala sholat, puasa, zakat, bisa jadi kan berimbang, mungkin gitu kan? Enggak. Allah langsung apa? Vonis. Faulaika ashabun nar. Dia itulah adalah apa? Penghuni neraka. Hum fiha khalidun. Dan dia kekal di dalamnya. Kalau kekal berarti apa? Kagak keluar-keluar. Itu kan berarti masalahnya. Allah pemaaf itu bagi orang-orang yang terpaksa, orang-orang yang memang tidak tahu, pemaaf. Ini sudah tahu, balik lagi dia. Aduh, kalau ambil misalnya ya perumahan di bank syariah nih agak susah. Udah ambil aja di konven. Nanti akadnya aku sama Allah aja deh. Ya nggak bisa lah. Nggak ada jual beli sama Allah. Pinjam meminjam sama Allah nggak ada. Akadnya tuh sesama manusia. Pemilik harta dengan yang meminjam harta, itu akadnya. Berarti itu nggak boleh ya? Itu tetap nggak boleh. Dalam sebuah hadis Rasulullah bersabda, dirhamun minar riba. 1 dirham dari transaksi riba mithla sita wasalasina zinatan, nilainya setara dengan 36 kali orang berzina. Gara-gara 100.000 transaksi riba, dosanya apa? Misla sita wasalasina zinatan, setara dengan apa? 36 kali berzina. Sekarang kalau kita bandingkan dosa zina itu, sekali zina berapa dosanya? Padahal dosa zina itu dosa yang paling besar. Gara-gara, ini kalau hitungan dan matematika, gara-gara 1 dirham dia berzina setara dengan 36 kali zina. Kalau dia 10 dirham 360 kali berzina. Ada 4 golongan yang Allah akan laknat karena riba. Bukan dosa loh, laknat. Laknat ini levelnya lebih tinggi dari sekedar dosa. Laknat itu, kalau definisi laknat itu apa? Al-bu'du anir rahmah. Dijauhkan dari kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya apa? Orang dilaknat itu levelnya lebih tinggi dari sekedar apa? Dosa. Allah lebih marah lagi, maksudnya begitu. Ada 4 golongan yang Allah laknat karena riba. Akilahu. Akilahu berarti orang yang makan dari hasil riba. Yang minjemin, dia dapat bunga. Bunga itu dipakai untuk kehidupannya, untuk keluarganya, untuk anak istrinya. Maka yang makan dari hasil riba kena laknat dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, mukilahu. Orang yang memberi makan dengan riba. Siapa? Orang yang minjem, yang membayar hutangnya dengan riba. Yang ketiga, wakatibahu.
Siapa? Katibahu, tukang tulisnya. Coba lihat fatwa MUI. Tahun berapa tuh? Tahun 80-an apa? Tahun 90-an. Haram hukumnya kerja di bank konvensional. Kenapa? Bank konvensional itu dia mendapatkan profit dari mana? Dari kredit yang dipinjam oleh nasabah. Dan nasabah itu dia membayar bunga. Itulah yang menjadi profitnya bank itu kan. Dari profit itu dipakai untuk menggaji karyawan. Semua yang kecipratan dari gaji tersebut masuk di situ. Yang keempat apa? Wasyahidaihi, saksi yang menyaksikan itu. Dan di akhir hadis Rasulullah menyampaikan apa? Kulluhum sawa, mereka semua kena dosa yang sama. Dalam sebuah hadis yang lainnya Rasulullah bersabda, serendah-rendahnya dosa riba itu adalah seperti dosa seorang anak yang berzina dengan ibu kandungnya sendiri. Sehingga apa? Ini jangan dianggap remeh, karena konsekuensinya berat sekali. Ketika seseorang minjem, ya kan? Minjem 10 juta. Kemudian pas waktunya bayar, seharusnya berapa saya bayar? 10 juta kalau akadnya pinjem. Tapi inisiatif saya dan tidak ada kesepakatan di awal, saya kemudian mengembalikan 10 juta. Kemudian saya bawain susu kedelai 20 botol, tahu 5 bungkus. Tapi ini nggak ada kesepakatan. Ini sebagai rasa terima kasih saya, itu dibolehkan. Ini sebagai hadiah dari yang meminjam, sebagai rasa terima kasihnya. Tapi yang minjemin jangan ngarep. Tapi memberi dengan rasa terima kasih disepakati di awal nggak boleh, jadi riba. Sehingga apa? Ketika membuat akad di depan sudah mengharapkan lebih atau menjanjikan lebih, jatuh riba. 276. Ya. Allah berfirman, Allah itu ingin menghapuskan riba dan ingin menyuburkan sodakoh. Kenapa menyuburkan sodakoh? Karena menurut Allah akad pinjam meminjam itu dihitung apa tadi? Sodakoh. Ayat inilah yang menjadi patokan kenapa sebagian ulama menolak yang namanya sertifikat halal untuk lembaga keuangan yang berdiri di atas 2 kaki. Jadinya dia menyiapkan manajemen konvensional dan di saat yang lain dia juga menyiapkan manajemen yang syariah. Di konvensional dia tetap jalan, di syariah dia tetap jalan. Di konvensional dia mengambil keuntungan, di syariah dia juga mengambil keuntungan, walaupun manajemennya terpisah masing-masing di situ. Tapi sebagai lembaga BUMN misalnya atau lembaga yang besar, dia membuat sub anak perusahaan yang syariah, tapi di saat yang sama dia tetap mempertahankan yang konvensional yang riba. Berarti dia tidak ada etikat seperti ayat 276. Kalau dia mau, ya sudah murni syariah, nggak usah nyiapkan yang konvensional. Tapi itu masih mending dibandingkan apa? Tidak sama sekali. Nanti dalam kaidah usul fikih begini, mal la yudraku kulluhu la yutraku kulluhu. Apa yang tidak memungkinkan kita untuk menunaikan seluruhnya 100%-nya, jangan juga kemudian mengabaikan 100%-nya, meninggalkan 100%-nya. Kalau tidak sanggup 100%, jangan juga 100% ditinggalkan. Maksudnya begini, kalau tidak sanggup 100%, kita sanggupnya berapa? 70%. Ya udah 70% itu yang dijalani dulu. Bagi kita yang penting transaksinya syariah, selesai. Ya, urusan dia sama Allah Subhanahu wa taala. Daripada kita 100%. Sama seperti kita transaksi dengan orang kafir. Kekafirannya urusan dia dengan Allah. Tapi yang penting kita dengan dia transaksinya sesuai dengan syariah. Tadi 276-nya belum selesai. Wallahu la yuhibbu kulla kaffarin athim. Dan Allah itu tidak suka kepada orang kafar, penentang, pelanggar, athim, pendosa. Maksudnya apa? Orang yang berbuat riba itu menurut Allah dianggap sebagai apa? Kafarin athim. Orang yang benar-benar menantang Allah dengan melanggar dan juga pelaku pendosa. Sekarang 278.
Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullah, wahai orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah, wa dzaru ma baqiya minar riba, tinggalkanlah sisa-sisa riba. Sekecil apapun riba, sekecil apapun bunganya, apa? Tetap dilarang. Ayatnya jelas. Yang berikutnya, in kuntum mu'minin, jika kamu orang yang beriman. Coba perhatikan kalimatnya luar biasa. Pertama, Allah memanggil kita dengan panggilan ya ayyuhalladzina amanu. Berarti apa? Allah mengetuk keimanan kita. Allah memanggil kita dengan panggilan ya ayyuhalladzina amanu itu apa? Untuk mengetuk keimanan kita. Kalau kamu beriman, buktikan konsekuensi keimanan kamu. Dengan cara apa? Bertakwa kepada Allah. Ittaqullah. Bertakwa kepada Allah itu apa? Melaksanakan perintahnya dan meninggalkan larangannya. Kalau dalam urusan riba, berarti tinggalkan riba. Dan di akhir Allah tutup dengan kalimat yang luar biasa. Ini kalimat apa namanya? Kalau dalam bahasa Indonesia sarkasme mungkin, atau apa? Sindiran. In kuntum mu'minin, jika kamu orang yang beriman. Tapi kalau kamu tidak beriman, ya terserah, sakarepmu, gitu bahasanya. Ya. Fa'ilam taf'alu, kalau kamu tidak mau meninggalkan praktek riba, fa'zanu biharbim minallahi wa rasulih. Ini yang paling berat. Beratnya apa? Fa'zanu biharbim minallahi wa rasulih. Di sini bahasanya apa? Kumandangkan perang, nantangin siapa? Allah dan Rasul. Berani. Orang yang sudah tahu bahwa riba itu dilarang dan sudah dipancing oleh Allah bahwa apa? Kalau kamu bertakwa kepada Allah, kalau kamu beriman kepada Allah, tinggalkan riba sekecil apapun itu. Tapi kalau kamu sudah tahu hukumnya, tapi kamu tidak mau meninggalkan riba, ya sudah sekalian aja. Fa'dzanu biharbim minallah wa rasulih. Sudah sekalian umumkan perang melawan Allah dan Rasulnya. Siapa yang sanggup melawan Allah? Siapa yang berani melawan Rasulullah? Dan orang yang melakukan riba padahal dia sudah tahu dan tidak mau meninggalkan, sama halnya apa? Nantangin Allah ngajakin perang, nantangin Rasulullah untuk ngajakin perang. Apa dasarnya? Ini Al-Baqarah 279. Ini dari ayat langsung kita dianggap orang gila. Pertama, yang berikutnya apa? Kita dihukumkan langsung masuk neraka dan kekal di dalamnya. Yang berikutnya berzina 36 kali. Yang berikutnya apa? Berzinanya dengan siapa? Ibu kandungnya sendiri. Terus luar biasanya lagi apa? Nantangin Allah dan Rasulnya ngajakin perang. Coba, kalau sudah dengan ancaman seperti ini masih seseorang berpraktik riba, hebat banget orang, hebat. Di beberapa kasus kalau berbicara masalah riba, masih ada orang-orang yang mencari pembenaran-pembenaran. Pembenarannya apa tadi itu? Kalau kita nggak pinjam di bank, gimana kita punya mobil? Kalau nggak kita pinjam di bank, gimana kita punya rumah? Pertanyaannya, apakah harus kita punya rumah? Nggak harus juga. Tapi yang harus kita taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala.